Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan ulama, yaitu adalah seorang hamba Allah yang memiliki ilmu, bukan hanya ilmu tauhid dan fikih, tapi juga ilmu tasawuf. Ulama yang benar, yaitu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah, yaitu para ulama. Ulama yang benar, mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Menuntut ilmu untuk lebih mengenal Allah. Menuntut ilmu untuk tahu mereka akan hakikat tujuan hidupnya di atas permukaan bumi Allah. Yang intinya, ulama yang benar, mereka memperoleh ilmu itu dengan maksud tujuan karena Allah, bukan karena duniawi. Maka sehingga ulama yang benar ini, maka hukum bagi mereka, yang haram maka tetaplah haram, yang halal maka tetaplah halal. Yang batil jelas, yang hak pun jelas. Haram jelas, halal pun jelas. Dan ulama ini perlu kita tahu adalah pewaris para nabi. Dan nabi tidak pernah mewarisi tahta harta, tidak, tapi yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu, dan ilmu para nabi diwarisi kepada para ulama. Hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena para ulama. Karena melalui para ulama lah kita hari ini bisa belajar ilmu, sehingga bisa beribadah kepada Allah, tahu tata caranya. Tanpa ulama, kalau seandainya hari di tengah-tengah kita tidak ada ulama, di tengah-tengah kita hari ini tidak hidupnya para ulama, maka kehidupan kita hari ini tidak jauh daripada kelompok para binatang, tidak jauh daripada sebagaimana kehidupan binatang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang sehingga kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan cara beribadah kepada Allah pun kita tidak tahu. Maka oleh karena demikian, ulama ini termasuk kepercayaan Allah di atas permukaan bumi Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ulama'u aminullah fil ardi. Ulama ini adalah hamba Allah yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tempat Allah memberikan kepercayaan
untuk menimbulkan maslahah di atas bumi Allah dalam kehidupan ini. Dan ulama juga adalah sebagai lentera penerang, lampu penerang. Maka di satu tempat apabila tidak adanya ulama, maka tempat tersebut gelap. Jadi tidak ada yang menasihati mereka-mereka yang sudah keluar daripada jalur Islam. Tidak ada yang menasihati yang mereka di dalam maksiat. Tidak ada yang orang yang sangat berharap supaya saudara-saudaranya umat Nabi Muhammad, hamba Allah, selalu berada di dalam hidayah Allah. Allah berikan keampunan, Allah mudahkan urusan mereka. Siapa yang lebih berharap seperti ini? Adalah ulama. Dan ulama ini seharusnya adalah kita bantu, kita tolong, kita duduk bersama mereka, kita berteman dengan mereka, kita berguru dengan mereka, kita hidup di dekat mereka, kita selalu berada dalam mereka. Itu yang harus kita lakukan. Bukan mencaci para ulama, bukan menghina para ulama. Siapa yang kita hina hari ini? Siapa yang kita caci hari ini? Tidakkah kita mendengarkan nasihat orang-orang yang alim, bagaimana mereka menjelaskan para ulama? Tidakkah kita mendengarkan para dai, para ustaz, para guru, bagaimana mereka menjelaskan tentang kelebihan para ulama? Siapa yang kita caci hari ini? Siapa yang kita maki hari ini? Siapa yang kita fitnah hari ini? Siapa yang kita benci? Tidakkah kita baca hadis Nabi SAW, nanti di yaumil qiyamah bukan hanya para nabi yang memberikan syafaat, tapi ulama pun ikut memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, yashfa'u yaumil qiyamati al-ulama wa summal anbiya wa summal syuhada. Yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah pertama adalah dari kelompok para anbiya. Di kalangan para anbiya memang sahibus syafaat itu Rasuluna Muhammad SAW. Setelah para nabi, maka ulama pun berperan memberikan syafaat. Setelah para ulama, para syuhada pun juga berperan memberikan syafaat. Jadi siapa yang kita hina hari ini? Siapa yang kita mati, yang kita caci? Kalau tidak ada para ulama, apakah kita bisa hidup di permukaan bumi Allah ini dengan cara yang diridhai oleh Allah? Tidak. Jadi ulama itu bukan kita caci, bukan kita fitnah, bukan kita jauhi, tapi ulama ini adalah seharusnya kita dekat dengan mereka. Seharusnya kita cintai. Karena kenapa? Mencintai para ulama juga mencintai para nabi. Sama seperti mencintai para nabi. Mencintai para nabi sama dengan adalah mencintai Allah. Jadi ketika saat kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Maka hajat kita, keinginan kita yang mewujudkan itu adalah Allah. Kita hidup hari ini di bumi Allah, kita pun bisa hidup karena Allah. Maka mencintai hamba yang dicintai oleh Allah sama dengan mencintai Allah. Sebaliknya, ketika saat kita membenci hamba yang dicintai oleh Allah sama dengan membenci para nabi. Kemudian membenci para nabi sama dengan membenci Allah. Ketika saat kita sudah termasuk ke dalam golongan adalah orang yang membenci Allah, masih layakkah kita hidup di atas permukaan bumi Allah? Masih layakkah kita hari ini mengharap nikmat daripada Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap syurga Allah? Tidak takutkah neraka Allah, api yang sangat panas, siksaan Allah yang begitu dahsyat kepada orang-orang
yang benci kepada para ulama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berfikir dan merenung, berintrospeksi diri. Ulama ini walaupun tidak maksum sebagaimana para nabi, tapi ulama ini lah termasuk makhluk Allah yang Allah jaga daripada dosa. Atau perlu kita tahu, makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di gunung, yang ada di padang pasir, yang ada di laut ini, semuanya mohon keampunan kepada Allah. Semuanya mereka mohon keampunan kepada Allah, kepada para ulama. Walaupun ulama ada kesalahan, tapi banyak makhluk Allah yang mendoakan, yang mengharapkan keampunan kepada mereka. Tapi kita hari ini, siapa yang mengharapkan keampunan kepada kita? Orang-orang yang benci kepada para ulama, yang fitnah para ulama, siapa yang mengharapkan keampunan kepada mereka? Ulama, ketika walaupun difitnah, walaupun dicaci, mereka tidak dirugikan. Tapi yang mencaci, yang memfitnah ini adalah akan merugikan diri mereka sendiri. Ulama, mereka sadar Nabi dulu makhluk Allah yang sangat sempurna, kekasih Allah, tidak terlepas daripada cacian, fitnahan, ancaman, tidak terlepas. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada para ulama sekarang pun. Dan para ulama tahu ketika saat siapapun yang berjalan di jalan Allah, berjalan dalam kebenaran, maka akan dia hadapi cacian, makian, fitnahan, ancaman segala macam. Tapi inilah hamba Allah yang Allah selamatkan. Umat yang berada di samping mereka, yang berada di dalam kelompok para ulama, mereka lah yang selamat. Tapi umat yang hari ini berada di dalam kelompok orang yang senang membenci, memfitnah para ulama, apakah mereka akan selamat? Apakah mereka kelompok yang baik? Coba saudaraku, marilah kita berintrospeksi diri, kita merenung, kita bermuhasabah, berfikir dengan fikiran yang jernih. Setelah mati kita mau kemana? Apakah kita akan mati dalam keadaan yang baik? Ketika saat kita benci kepada para ulama, apakah kita akan mati dalam keadaan yang baik? Apakah akan selamat keimanan kita? Apakah kita, apapun yang kita lakukan, apakah Allah akan meridhai kita? Coba saudaraku renungkan. Ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, coba kita merenung. Coba kita hari ini mengintrospeksi diri, taubat kepada Allah, sadarlah yang belum sadar. Ini ulama, bukan manusia biasa. Seluruh para ulama yang salihin, yang alim, yang sudah menyatakan kalau ini ulama, maka beliau adalah ulama. Ketika saat kita mencaci, adapun ada kelompok yang mencaci para ulama, tidakkah kita melihat pada diri kita yang hari ini kita lebih banyak dosa dibandingkan para ulama tersebut? Kita lebih jauh daripada agama kita dibandingkan para ulama. Kita lebih jauh daripada Allah dibandingkan para ulama tersebut. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita buktikan kita sebagai hamba Allah yang saleh? Coba kita renungkan saudaraku. Renungkan, duduk sendiri. Kita hari ini hidup di dunia, kadang-kadang kewajiban kita kepada Allah pun lupa, kewajiban untuk diri kita sendiri pun lupa. Kita sibuk dengan duniawi, kita sibuk hari ini adalah untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Sedangkan para ulama sibuk adalah menjalankan perintah Allah, sibuk adalah menjalankan amanah Rasulullah, sibuk mereka meneruskan perjuangan Rasulullah, sibuk mereka adalah untuk meluruskan umat, sibuk dengan mengajarkan umat, sibuk dengan mendoakan umat supaya berada di dalam jalan al-jidan Allah, berada di dalam hidayah Allah. Terus kelompok yang membenci para ulama, yang menghina para ulama,
Apa yang sudah Anda lakukan untuk agama ini? Apa yang sudah Anda lakukan untuk saudara Anda? Apa yang sudah Anda lakukan hari ini untuk Rasulullah, untuk Allah? Apa yang sudah Anda lakukan? Coba saudaraku, masih Allah berikan kesempatan, sadarlah, taubat kepada Allah. Jangan sampai terlalu banyak kita mencaci para ulama, menghina para ulama. Allah benci kepada kita, Allah tutup hati kita, Allah kunci hati kita, yang sehingga tidak akan selamat kita ketika sang mati, tidak akan selamat iman kita, tidak akan selamat kita di akhirat nanti, tidak akan selamat kita daripada makhluk Allah yang nama malaikat Azrail, Munkar dan Nakir, Malik Zabaniyah, tidak akan selamat kita. Mau kemana kita hari ini? Padahal kita meyakini siapapun yang hidup akan merasakan kematian. Kita melihat saudara kita kembali kepada Allah. Apakah kita tidak akan merasa? Apakah kita tidak merasa suatu saat pun kita akan kembali kepada Allah? Tapi apakah baik kita kembali kepada Allah, sedangkan kita di dalam dunia, di dalam kehidupan kita tergolong pada orang yang selalu menghina para ulama, benci kepada ulama. Sekurang-kurangnya sekalipun ketika saat kita tidak mendukung para ulama, janganlah engkau menghina para ulama. Sekurang-kurangnya walaupun engkau jarang hadir dalam majlis para ulama, janganlah engkau mencaci para ulama. Tapi sekurang-kurangnya jadilah pada orang yang mau menolong sekalipun engkau jarang hadir dalam majlisnya, mau membantu para ulama sekalipun engkau jarang bertemu dengannya. Ini yang harus kita lakukan. Ingat saya di dalam kitab Matla'ul Badrin wa Majmu'ul Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ada riwayat cerita di sana. Ada seorang laki-laki atau kelompok manusia yang sudah dinyatakan mereka ahli neraka. Tapi Allah perintahkan malaikat Jibril, tanyakan wahai malaikat Jibril pada mereka, apakah mereka cinta kepada para ulama? Tanyakan, tidak ya Allah, dan engkau yang maha mengetahui ya Allah. Apakah mereka pernah duduk dengan ulama? Tidak ya Allah, menjawab malaikat Jibril. Apakah nama mereka ataupun nasab mereka sesuai dengan para ulama, sama dengan para ulama? Tidak juga ya Allah. Tapi ujung-ujungnya Allah perintahkan hamba tersebut masukkan ia ke dalam syurga. Tercengang malaikat Jibril, kenapa Allah perintahkan masukkan ke dalam syurga? Rupanya karena ia mencintai orang yang cinta kepada ulama. Bukan dirinya langsung yang mencintai kepada ulama, tapi dia cinta kepada orang yang cinta kepada para ulama, yang sehingga dengan berkah temannya yang cinta kepada ulama, dia pun ikut mendapatkan berkah tersebut, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Inilah kelebihan orang yang cinta kepada ulama. Itu orang yang tidak langsung cinta kepada ulama, dia hanya cinta kepada temannya, yang temannya adalah cinta kepada para ulama. Ya, bagaimana kalau seandainya kita hari ini yang langsung mencintai para ulama, kita cinta kepada para ulama, bukan kepada orang yang cinta kepada ulama, tapi kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang mencintai ulama. Kita cinta para ulama, kita duduk dalam majlis ta'lim, kita duduk dalam majlis para ulama, kita makan bersama para ulama, kita bantu para ulama. Apakah kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Insya Allah, dengan izin Allah, dengan kelembutan Allah, dengan rahmat, dengan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, insya Allah selamat kita di dunia dan akhirat. Tapi hari ini kalau kita tergolong dalam kelompok yang membenci para ulama, yang memfitnah para ulama, yang jauh daripada majlis para ulama, yang tidak pernah mau tahu tentang nasib para ulama, layakkah kita mendapatkan nikmat rahmat daripada Allah nanti di yaumil qiyamah? Layakkah kita berada dalam kelompok yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW?
Coba kita renungkan sendiri, kita pikirkan sendiri. Duduk kita, matikan lampu, duduk di kamar, matikan lampu, merenung. Apakah yang kita lakukan hari ini sudah benar? Ketika saat kita jauh dengan ulama, kita fitnah para ulama, kita caci para ulama, apakah perbuatan kita itu benar? Coba saudaraku, renungkan. Selama hari ini nyawa masih di kandung badan, kita masih Allah berikan kesempatan. Coba Anda pikirkan, Anda renungkan. Siapa yang Anda benci hari ini? Siapa yang Anda fitnah? Ini ulama, kekasih Allah, kekasih Nabi. Oleh karena demikian saudaraku, selama masih ada kesempatan, tobatlah kita kepada Allah. Kembali kita kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini telah memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama adalah yang masih jauh dengan para ulama, yang tidak pernah mau duduk dengan para ulama, yang benci kepada para ulama, yang senang adalah mencaci maki para ulama, memfitnah para ulama. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi mereka, dan mudah-mudahan mereka mendengarkan nasihat ini dan sampai ke telinga mereka, dan mau mengintrospeksi diri, mau berpikir dengan hati yang jernih, hati yang sehat. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan. Allah mau, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dan sehingga mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.